Perkenalkan, nama saya Anen. Saya S1 Program Studi Administrasi Bisnis. NIM saya 0537478887. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis tem beserta contohnya. Yang pertama yaitu tem berdasarkan konotasi, yaitu konotasi mengacu pada makna tambahan atau kualitas yang melekat pada suatu tem di luar arti literalnya. Tem ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu tem konotatif, yaitu tem yang mengandung makna tambahan di luar arti literalnya. Contoh pahlawan, konotasinya mungkin keberanian atau kepahlawanan dan pengorbanan. Dan yang kedua yaitu tem denotatif, yaitu tem yang memiliki makna dasar dan langsung seperti yang ditemukan dalam kamus. Contohnya kursi, denotasinya adalah sebuah benda yang digunakan untuk duduk. Yang kedua yaitu tem berdasarkan denotasi. Tem berdasarkan denotasi adalah mengacu pada makna dasar atau literal dari suatu tem, yaitu arti yang paling langsung dan objektif. Tem ini dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah tem umum. Tem umum adalah tem yang mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tanpa terkecuali. Contoh seperti manusia dan hewan. Yang kedua, tem khusus. Tem khusus adalah tem yang hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan. Contoh, sebagian manusia dan ada mahasiswa. Berikut yang ketiga yaitu tem berdasarkan predikamen. Predikamen mengacu pada kategori atau kelompok di mana suatu tem termasuk berdasarkan cara, keberadaan atau eksistensinya. Tem ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah substansi. Tem yang menunjukkan benda atau entitas, contohnya manusia dan pohon. Dan yang kedua, kuantitas adalah tem yang menunjukkan jumlah atau ukuran. Contoh, 2 dan banyak. Yang ketiga yaitu kualitas. Tem yang menunjukkan sifat atau keadaan. Contoh seperti pintar dan marah. Yang keempat yaitu relasi. Tem yang menunjukkan hubungan. Contoh seperti saudara atau tetangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk sesat pikir atau logika fallacy. Yang pertama adalah ad hominem atau serangan pribadi. Jenis kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi individu yang menyampaikan argumen, alih-alih mengkritik argumennya itu sendiri. Contoh, tidak perlu mendengarkan pendapatnya, dia hanya seorang pemula. Berikut cara menghindarinya. Fokuslah pada isi argumen dan hindari menyerang pribadi lawan bicara. Evaluasilah argumen berdasarkan logika dan bukti yang ada, bukan berdasarkan siapa yang mengemukakan argumen tersebut. Selanjutnya yaitu ada strawman atau manusia jerami. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyajikan versi yang disederhanakan atau distorsi dari argumen lawan untuk kemudian menyerang versi tersebut, bukan argumen asli. Sebagai contoh, mereka mengatakan kita tidak boleh mengurangi emisi karbon sama sekali, padahal yang kita usulkan adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Untuk menghindarinya, dengarkan dengan seksama argumen lawan dan representasikan argumen mereka secara akurat sebelum memberikan tanggapan.
Hindari menyederhanakan atau mengubah argumen lawan untuk memudahkan serangan. Selanjutnya di sini ada false dilema atau dikotomi palsu. Jenis kesalahan ini terjadi ketika seseorang menghadirkan pilihan yang terlalu sempit atau palsu, mengabaikan kemungkinan lain yang ada. Seperti contoh, Anda harus mendukung perang atau Anda adalah pengkhianat. Nah, cara menghindarinya selalu pertimbangkan bahwa tidak semua argumen hitam putih adalah benar dan terbuka untuk opsi lain yang mungkin lebih logis. Jangan terjebak dalam pemikiran biner dan selalu pertimbangkan pilihan lain yang mungkin ada. Di sini saya memberikan kesimpulan, yaitu untuk menghindari logical fallacy, penting untuk selalu memeriksa argumen secara kritis dan tidak terpengaruh oleh emosi atau bias, mencari informasi dari sumber yang beragam dan diverifikasi serta belajar mengenali jenis-jenis logical fallacy akan membantu kita berpikir dan berargumentasi secara lebih logis dan rasional. Demikianlah penyampaian dan penjelasan dari saya tentang 3 jenis tem dan juga bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan cara menghindarinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.